Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat 19. Kita masih ada di dalam seri renungan dari kitab Injil Yohanes saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bahwa Yesus berdoa bagi setiap kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan perkara besar bagi saudara, supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara, supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu mengerjakannya dalam kehidupan setiap saudara? Bahkan Yesus berdoa bagi Bapa untuk kebaikan saudara. Alangkah melegakannya saudara jika kita tahu bahwa Allah itu begitu rindu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapa bagi setiap kita untuk kebaikan kita. Itu yang saya rindu kita belajar, supaya kita memahami bahwa Allah itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19 ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan sebenarnya, dan kemudian akan dijelaskan kepada setiap saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka,
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus sebentar lagi akan menggenapi rencana Tuhan bahwa dia harus berkorban mati untuk menebus umat-umatnya. Dan kemudian dia akan bangkit dan akan naik ke sorga. Lalu kemudian atas semua yang akan terjadi itu, Yesus kemudian berdoa bagi murid-muridnya. Itu membuktikan, saudara, kita akan belajar apa saja isi doa Yesus bagi setiap murid-muridnya. Dan tentu saja doa itu juga adalah untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan hari ini. Saudara, doa Yesus ini membuktikan bahwa dia rindu hal-hal yang baik terjadi bagi umat-umatnya. Apa saja isi doa Tuhan Yesus? Ada 3 hal, saudara, yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, ayat 11 di sana dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 12 dia berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu." Saudara, doa Yesus yang pertama adalah tentang permohonan untuk pemeliharaan Bapa bagi murid-muridnya, di mana Yesus berkata, "Selama ini aku telah memelihara mereka." Tetapi sebentar lagi dia akan mengalami apa yang dikehendaki Tuhan. Dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan, lalu mati, bangkit dan naik ke sorga. Nah, atas semuanya itu dia memohon supaya Bapa memelihara mereka, memelihara murid-muridnya. Bayangkan, saudara, Yesus sendiri berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Itulah dalamnya, itulah kuatnya kerinduan Tuhan supaya saya dan saudara dipelihara. Itu sebabnya wajar kalau dia berkata, "Jangan kamu khawatir." Karena begitu rindunya dia untuk memelihara setiap umat-umatnya. Hari ini pun, saudara, dia Allah yang memelihara setiap kita. Dia masih memelihara setiap kita. Dia bekerja untuk memelihara setiap anak-anaknya. Apapun keadaan saudara hari ini, bagaimanapun keadaan saudara, dengar saudara, ada Tuhan yang rindu memelihara kehidupan saudara. Bahkan Yesus berdoa khusus kepada Bapa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Adakah situasi ini membuat saudara khawatir? Adakah situasi ini membuat saudara bingung? Atau mungkin adakah situasi ini membuat saudara putus asa, melihat kesulitan, melihat ke depan yang harapan tipis, melihat ke depan yang sepertinya semua akan semakin sulit? Dengar saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang rindu memelihara kita. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, seberapa sulit pun itu, dengar saudara, Allah berjanji bahwa dia memelihara kita. Bahkan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara setiap saudara. Renungkan itu saudara dan imani itu.
Mari kita jalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Bapa memelihara kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu rindu supaya kita hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan begitu rindu mencukupkan dan memelihara setiap hidup kita. Dia rindu memelihara kehidupan saudara. Kalau saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kondisi seperti saudara ada dalam kesulitan, kekurangan dan sebagainya, ada Tuhan yang siap memelihara saudara. Mari andalkan Dia, berserah kepada Dia, mari berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, isi dari doa Tuhan Yesus adalah Dia rindu memelihara setiap kita. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, percayalah bahwa itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana memberkati saudara, memelihara saudara, karena Allah rindu memberkati dan memelihara setiap kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, isi dari doa Yesus saudara ada di ayat 15. Di mana Dia berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka daripada dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Isi doa Yesus yang kedua kepada Bapa adalah, Dia berkata, "Aku tidak meminta Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi yang kedua yang menjadi isi doa Tuhan Yesus adalah perlindungan. Allah rindu melindungi kita saudara. Sampai Yesus berdoa supaya setiap umat-umatnya dilindungi oleh Bapa. Jadi Tuhan rindu untuk melindungi setiap kita. Berserahlah kepadanya. Harapkanlah dan nantikanlah perlindungannya, dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melindungi setiap kita, dan Dia rindu melindungi setiap kita. Tuhan tahu saudara bahwa dunia ini jahat, dan iblis ingin terus untuk membinasakan setiap umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, "Aku tidak meminta Engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ketahuilah saudara bahwa dunia ini jahat, dan dunia ini akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Iblis akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Dan hari ini saya dan saudara, Allah mau kita dilindungi oleh Bapa. Allah mau kita hidup dalam perlindungannya, sehingga kita tidak binasa oleh dunia. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam perlindungan Tuhan, karena Dia sendiri rindu untuk melindungi kita supaya kita tidak binasa oleh karena kejahatan dunia. Hari ini dalam setiap aspek kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap usaha saudara, dengar saudara, iblis akan berusaha untuk memakai segala hal untuk membinasakan saudara. Biarlah saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam melaksanakan bisnis saudara, dalam melaksanakan usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan di tengah keluarga saudara. Berlindunglah kepada Tuhan. Dia rindu melindungi saudara, karena Dia tahu dunia ini jahat, dan dunia ini selalu akan berusaha untuk membinasakan manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang kedua, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita terlindungi. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita umat-umatnya ada di dalam perlindungannya. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 16 mulai dikatakan, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yang ketiga yang dimohonkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya dikuduskan. Saudara, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Bahkan sebentar lagi, dalam konteks ini sebentar lagi Dia akan mati di kayu salib untuk menebus umat-umatnya.
Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya juga, Yesus rindu supaya Bapa memelihara mereka dalam kekudusan melalui firman-Nya. Jadi ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita hidup dalam kekudusan. Dan Allah juga bekerja untuk menolong kita, menuntun kita hidup dalam kekudusan-Nya. Mari kita jalani hidup kita dalam kekudusan. Tuhan akan menolong kita dalam kekudusan kita, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, dunia ini akan semakin kotor, dunia ini akan semakin hancur. Tetapi dengar, sekalipun dunia ini semakin hancur, itu tidak menjadi alasan untuk saudara juga ikut hancur. Sekalipun dunia ini semakin kotor, semakin najis, semakin bergelimang dosa, itu tidak jadi alasan untuk saudara hidup dalam dosa. Karena Tuhan sudah membuat saudara berbeda. Mungkin sebagai gambarannya yang sering kita dengar, saudara, bahwa lautan itu asin, tapi ikan yang ada di dalamnya tidak asin badan mereka, tubuh mereka. Ketika kita makan ikan laut, saudara, kecuali kalau sudah diasinkan. Tapi kalau ikan laut masih segar kita makan, tidak asin, sekalipun dia hidup di lautan yang asin. Demikian juga sekalipun kita hidup di dunia yang kotor, di dunia yang najis ini, kita bukan dari dunia ini. Ada Tuhan yang telah menguduskan kita, yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan. Jadi saudara, hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Sehingga dia buat menjadi topik doanya kepada Bapa untuk menegaskan kepada muridnya bahwa ada yang menjadi kerinduannya. Yang pertama, kerinduan Tuhan adalah supaya kita ada di dalam pemeliharaannya. Dia rindu memelihara kita. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah mengharapkan, mengimani, berserah kepadanya untuk kita hidup dalam pemeliharaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam perlindungannya. Yesus berdoa supaya kita dilindungi. Dunia ini jahat, saudara, yang akan selalu ingin untuk membinasakan setiap manusia. Tetapi saya dan saudara, mari kita berserah kepada Tuhan karena dia rindu melindungi setiap kita, anak-anaknya. Lalu kemudian yang ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi doa Yesus malah adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia rela tinggalkan sorga, mati di kayu salib, supaya apa, saudara? Supaya kita dikuduskan. Dan dia sangat rindu supaya dalam perjalanan hidup kita hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, bahkan sebelum kita berdoa sebentar lagi, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Imani Tuhan akan memelihara saudara dan jalani kehidupan berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kedua, buat komitmen di dalam kehidupan saudara untuk berlindung kepada Tuhan karena dialah perlindungan kita. Dan yang ketiga, buat komitmen dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekudusan karena Allah pun rela mati supaya kita dikuduskan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, buat komitmen saudara akan menjadikan renungan pagi hari ini jadi renungan saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa
buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan
menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.